3, 2, 1. Salam saudara, kita bertemu kembali dalam tayangan edukasi Kristen beriman dengan logika yang sehat. Saudaraku, saat ini saya akan membagikan berkat tentang peristiwa yang terjadi di ruang atas sebelum peristiwa pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Ruang atas merupakan saksi bisu bagaimana para rasul pada waktu itu yang sedang bergumul untuk melanjutkan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Hal yang cukup unik dilakukan oleh orang percaya kalangan tertentu, khususnya kaum Pentakosta dan Karismatika, yaitu doa 10 hari dalam rangka pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9-11, para murid tidak langsung terjun ke pelayanan, alih-alih mereka berkumpul di sebuah ruang atas di Yerusalem, berdoa dan bersatu hati memastikan penggenapan janji Tuhan tentang turunnya Roh Kudus. Selama 10 hari antara kenaikan dan Pentakosta ini sering terlupakan dan tidak sedikit dari orang percaya yang hanya konsentrasi pada peristiwa pencurahan Roh Kudus. Para rasul tidak benar-benar tahu arti semua yang Tuhan Yesus lakukan, namun para rasul mengetahui harus mulai dari mana. Ruang atas yang disebut dalam kitab Para Rasul pasal 1 ayat 13-14 adalah tempat yang sama di mana Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 15. Hal tersebut dicatat. Kini ruang itu menjadi saksi bisu transformasi para murid dari ketakutan berubah menjadi keberanian, dari kekecewaan berubah menuju kepada pengharapan. Lalu, apa yang tercatat di dalam kitab suci? Peristiwa-peristiwa apa sajakah yang dialami para murid pada saat di ruang atas? Para murid bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14. Farse ini menunjukkan komitmen yang sungguh-sungguh dan persatuan dalam doa. Para murid tidak hanya sekedar berdoa, tetapi mereka juga bertekun, yaitu berdoa dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus. Ada kata dengan sehati, berasal dari kata homotumadon, yang diartikan dengan arti satu pikiran, satu hati. Kata homotumadon mengingatkan kita pada banyak nada yang selaras. Beberapa makhluk seperti burung, capung, atau belalang yang bergerak dengan anggun, maju bersama, naik bersama, dan turun bersama. Inilah karakteristik yang Tuhan kehendaki bagi gerejanya. Tuhan mendasarkan gerejanya pada kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Gereja didasarkan pada satu tubuh, satu roh, satu harapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 4 sampai yang ke-6. Saudaraku, hari ini kita diingatkan bahwa homotumadon bukan hanya sehati dalam pikiran,
tetapi juga kesatuan hati, tujuan dan komitmen. Ini berarti satu dalam iman, satu dalam kasih, dan satu tujuan, yaitu kemuliaan surgawi. Kesatuan bukanlah hal yang otomatis bisa diterima dengan begitu saja, tetapi hasil dari kerendahan hati, kasih, dan komitmen untuk hidup bersama dalam kasih Kristus. Jikalau kita memperhatikan saudara, di antara saudara-saudara kita yang seiman satu dengan yang lainnya, belum bisa sehati dan sepikir seroh, bahkan dengan satu tujuan, maka saudara, kita perlu mengingat kembali bagaimana pada waktu itu para rasul dengan satu hati mereka bertekun dalam doa. Saudaraku, marilah kita kembali pada esensi yang Tuhan harapkan pada dasar hakikat gerejanya, yaitu kesatuan hati dan kesatuan pikiran. Diibaratkan seperti beberapa makhluk yang bergerak meskipun tidak ada pemimpin, meskipun tidak ada yang mengarahkan, tetapi makhluk-makhluk yang bergerak tersebut teratur beraturan, tidak saling bertabrakan, tidak saling ingin mendahului lebih dulu tujuan yang dicapai, tetapi mereka selaras, ibarat seperti nada yang banyak yang dimainkan secara selaras, sehingga ketika didengar nada ini menjadi sebuah nada yang bisa membuat hati kita bersuka cita, tentram, dan damai. Selanjutnya yang dialami oleh para rasul adalah mempersiapkan jabatan pelayanan, yaitu kerasulan. Saudaraku, kata rasul berasal dari bahasa Yunani apostolos. Ada dua arti kata utusan, atau yang artinya hampir mirip atau menyerupai dengan apostolos atau utusan, yaitu kata penpo. Ketika Tuhan Yesus mengutus para muridnya berpasangan, yang jumlahnya 70 para murid, di situ menggunakan kata penpo. Pada saat mereka diutus, mereka tidak pernah menggunakan kata rasul atau kata apostolos. Penggunaan ataupun penyematan kata rasul atau kata apostolos hanyalah dipakai atau dipergunakan kepada para murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus pertama kali, yaitu ke-12 muridnya atau para rasul ini. Lalu, apakah artinya bilangan 12? Bilangan 12 bukanlah sekedar angka saja, melainkan bilangan 12 ini sebagai simbolisme dalam Alkitab yang melambangkan kesempurnaan pemerintahan, dan juga 12 murid mewakili 12 suku Israel. Terdapat perbedaan antara 12 suku Israel dengan 12 murid Yesus. Dasar kepemimpinan para rasul tidak terkait dengan kepentingan suku yang ada di Israel, tetapi dengan masalah pribadi dan rohani. Tugas utama para rasul adalah berkhotbah, mengajar, dan mengelola. Hal ini ditulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 37. Kekuatan supranatural yang telah dibuktikan di antara mereka pada hari Pentakosta dan segera setelahnya terus ada di antara mereka sebagai bukti otoritas ilahi atas pelayanan mereka. Dan karunia Roh Kudus
Selain itu, bilangan 12 ini juga berbicara tentang jabatan pelayanan, yaitu kerasulan. Dalam Perjanjian Baru, istilah rasul muncul 79 kali, 10 kali dalam Injil, 28 kali dalam Kisah Para Rasul, 38 kali dalam surat-surat, dan 3 kali dalam Kitab Wahyu. Kata benda bahasa Yunani adalah apostolos, yang berarti mengutus. Istilah rasul juga identik dengan istilah murid, setara dengan kata Ibrani talmid atau Talmud. Penggunaan utamanya dalam Perjanjian Baru mengungkapkan gagasan tentang pengutusan, di mana seorang yang diutus memiliki wewenang dan tanggung jawab kepada orang yang mengutus. Seorang rasul adalah orang yang diutus dalam suatu misi yang memiliki wewenang atas nama si pengutus dan bertanggung jawab kepadanya. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 25. Ada satu kata untuk menerima, diartikan mengambil alih tempat, yang berasal dari kata Yunani lambano. Kata ini tidak berarti sekedar mengisi posisi yang kosong, tetapi memegang sesuatu dan diidentifikasikan dengan posisi tersebut. Yudas tidak dapat hidup dalam kesetiaan sepenuhnya kepada Yesus dan diidentifikasikan sebagai muridnya yang tidak setia. Istilah Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar diartikan menyimpang, berasal dari arti kata dasar kata Yunani para dalam bagian lain diterjemahkan sebagai melanggar. Kata ini berarti melewati, mengabaikan, atau meninggalkan. Yudas meninggalkan tempat yang harusnya ia miliki di sebelah sisi Yesus, melainkan tempat ini dia tinggalkan dengan cara dia menjual gurunya atau Tuhannya. Tempat ini dia tukarkan dengan 30 keping perak. Dengan 30 keping perak ini, akhirnya dibelikan sebuah tanah dan tanahnya dipergunakan menjadi tanah pemakaman. Orang-orang Yahudi menyebutnya dengan tanah darah. Sebaliknya, tempatnya menjadi kuburan yang dibeli oleh para imam kepala dengan 30 keping perak. Matius pasal 27 ayat 3-10. Saudaraku, setiap orang percaya yang dapat dipercaya dalam kehidupannya akan diberikan kepercayaan oleh Tuhan, sebuah perkara besar, sama seperti para murid Tuhan Yesus. Namun, bagian dari kepercayaan yang Tuhan berikan kepada orang percaya tidaklah mudah, dikarenakan akan menghadapi berbagai tantangan, baik tantangan secara pikiran, fisik, batin, dan juga tantangan rohani. Selama kita tidak melanggar kekudusan dan kehendak Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Bagian dalam tubuh Kristus, maka kita harus siap menderita. Meskipun bukan menderita secara fisik, bisa jadi kita menderita dikarenakan mendapat perlakuan yang diskriminatif, ataupun perlakuan dianaktirikan, ataupun perlakuan dijadikan nomor yang kesekian jika dibanding dengan orang-orang lain yang tak seiman dengan kita. Oleh karena Kristus, perlakuan-perlakuan yang tidak adil seringkali kita terima. Kita tidak dapat
kita tidak mendapatkan kesempatan untuk berkarir di dalam pekerjaan ataupun kedudukan yang harusnya sepantasnya kita dapatkan. Oleh karena iman kita kepada Kristus, kita pun menjadi bagian orang yang tersisihkan. Selama itu menjadi bagian dalam persiapan kita untuk menghadapi transformasi hidup, itu artinya kita akan mendapat bagian yang lebih indah dari yang kita bayangkan. Seringkali apa yang kita terima dalam perlakuan di dunia ini tidak mengenakan pikiran, hati, bahkan tidak mengenakan jasmani kita. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan senantiasa di sisi kita. Dia akan memberikan tempat sebuah panggilan yang berarti dalam diri kita, panggilan yang melayani dengan kekudusan ilahi, panggilan yang melayani dengan kebenaran yang tidak pernah akan bisa dilakukan oleh orang-orang di luar kita. Ketika orang lain melakukan tindakan-tindakan curang, kita tidak akan pernah melakukan tindakan curang. Ketika orang lain melakukan tindakan pengkhianatan, kita tidak akan pernah melakukan tindakan pengkhianatan. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Para rasul sebelum terjun dalam pelayanan, mereka telah menghadapi sebuah transformasi hidup yang luar biasa. Hidup mereka diubahkan dari kekecewaan menjadi pengharapan, dari ketakutan menjadi keberanian, dari sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu, dari sesuatu yang tidak berhikmat menjadi berhikmat, dari sesuatu yang tidak memiliki kekuatan menjadi memiliki kekuatan. Sebagaimana Saul yang telah dihinggapi roh Tuhan, dia menjadi manusia lain, manusia yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan di luar pikiran manusia biasa. Saudaraku, hari ini ruang atas adalah saksi bisu sebagai simbol masa persiapan saat Allah membentuk karakter, mencurahkan kuasanya. Sebelum Pentakosta mengubah dunia, Roh Kudus terlebih dahulu mengubah hati para murid. Hari ini kita sebagai gerejanya, calon mempelai Kristus, untuk dapat melakukan hal-hal di luar dugaan, kita telah diberikan sebuah keteladanan hidup, kesabaran, kesatuan, dan ketekunan hati. Bersiaplah untuk menjadi alat bagi karya Tuhan yang luar biasa. Saudara, beberapa hari lagi kita akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Untuk itu, mari sebelum Roh-Nya yang Maha Kudus memenuhi hidup kita, kita ubahkan hidup kita. Kita ubahkan hati kita, kita ubahkan pikiran kita dengan sebuah keteladanan yang telah diajarkan oleh para rasul. Dengan sehati, mereka bertekun dalam doa, dan mereka menerima panggilan pelayanan kerasulan, yaitu panggilan pelayanan yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tidak harus dengan khotbah, tidak harus menyampaikan firman Tuhan, tetapi dengan perilaku, perbuatan, dan pikiran perkataan kita yang baik, yang sepadan dengan panggilan kita, maka orang pun akan melihat Kristus ada dalam diri kita. Puji nama Tuhan. Jikalau saudara diberkati melalui tayangan ini, bagikan tayangan ini kepada rekan-rekan saudara yang lain, yang saudara pandang layak untuk mendapatkan berkat yang sama yang telah saudara terima. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.